Dan di Jawa Timur sendiri ada sekitar 34 lokasi pemantauan hilal untuk nantinya hasilnya akan diserahkan langsung pada sidang Isbat Nasional. Begitu Radi. Baik, terima kasih Nyoman Deni melaporkan langsung dari Bukit Condro Dipo Kebomas, Gresik, Jawa Timur yang melakukan pemantauan hilal dari sana. Kita akan lanjutkan perbincangan soal tadi proses observasi termasuk yang dilakukan di Gresik tadi, Prof. Iya. Ini saya mungkin juga pemirsa Kompas TV juga ingin tahu begitu bagaimana tim pemantauan hilal ini sebenarnya disusun dan siapa saja anggotanya yang terlibat. Kalau pemantauan hilal ini tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Oke. Kemudian kalau di wilayah berarti Kanwil dan juga Kandepag. Artinya memang itulah menjadi koordinator yang utama sehingga misalnya dari BMKG maupun dari BRIN ataupun dari Ormas tadi dari PCNU atau dari mereka yang ditugasi untuk memantau melaporkannya tadi yang disebut dari PCNU lapor ke wilayah atau untuk dilaporkan setelah itu oleh Kemenag. Berjenjang begitu. Ya artinya memang yang bertugas utama yang menerima laporan yaitu dari Kanwil masing-masing kemudian dilaporkan ke pusat. Jadi gitu supaya ada validitas dan kejelasan siapa yang memantau dan nanti kan persaksiannya akan ada berita acara gitu. Saya mohon jangan salah paham kan Ya, di Bintang 5 kita akan kembali ke sidang-sidang seperti ini pada dulu kan di kantor. Menteri Agama. Agar tidak disalahpahami gitu. Iya, kondisi objektifnya jalanan di depan kantor kita di Jalan Tamrin itu sedang dibangun oleh dinas pekerjaan jalanan itu ya. Jadi nggak ada sama sekali tempat parkir ya. Dan tentu nggak mungkin di situ. Hanya kita pindah ke sini. Ya mudah-mudahan tahun-tahun akan datang, periode-periode akan datang, sidang akan datang kembali seperti semula ya. Itu yang pertama. Nah hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan sidang isbat bersama dengan para kiai. Dan ini saya juga berterima kasih karena orang tua kita ini baru pertama kali dihadiri oleh Ketua Umum MUI. Biasanya kan mengirim utusan. Alhamdulillah. Ini kebanggaan tersendiri buat kita Kementerian Agama ya. Nah jadi sebetulnya nggak ada persoalan karena memang ini sudah sering ada perbedaan metodologi ya. Tapi sekalipun perbedaan metodologi ada, dulu juga kecenderungannya ada tetapi tetap kompak ya. Kenapa? Karena ya, apa kata pemerintah melalui sidang isbatnya dari mengumpulkan pendapat para ulama, maka itu yang disepakati oleh teman-teman kita semua. Nah, hanya dekade terakhir ini ada perbedaan, ya karena teman-teman dari Muhammadiyah itu punya metodenya tersendiri yang diaktualkan, yang kita juga tidak bisa memaksa kawan-kawan kita yang mau berpendapat berbeda, bertafsir beda dari satu nas yang ada ya. Nah, sama-sama ada hadisnya misalnya sumul ru'yah wa aftirul ru'yah. Ru'yah di situ kita bisa mengartikan dua macam ya kan. Ru'yah bisa pengertiannya itu melihat, tapi juga bisa melihat dalam pengertian perhitungan ya. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab sebagai informasi, ru'yah sebagai konfirmasi. Sedangkan non Muhammadiyah termasuk dalamnya NU menggunakan ru'yah itu sebagai informasi, sedangkan hisab itu sebagai konfirmasi. Nah, jadi memang sulit dipersatukan memang. Kemudian yang bisa mempersatukan itu adalah tingginya hilal. Kenapa tahun-tahun yang lalu? Karena ketinggian hilal itu sudah di atas 2 derajat, ya kan? Dengan demikian peluang untuk bisa meru'yah itu bisa. Nah kebetulan memang bisa diru'yah dan perhitungan Muhammadiyah juga memang sudah wujudul hilal. Nah mungkin nanti sedikit ada persoalan seandainya ya hasil temuan terakhir teman-teman itu berbeda ya. Kenapa? Karena menurut hisab ya perhitungan kita wujud hilal sekarang ini masih di bawah ufuk ya, masih 2 derajat 24 menit 42 detik di bawah ufuk. Paling tinggi di ujung Aceh itu 0 derajat, masih minus ya, minus 0 derajat 58 menit 47 detik dengan sudut elongasi masih sangat juga rendah ya. Nah jadi saya kira ini juga perlu menjadi bahan diskusi sebentar ya. Kalau kita menggunakan kalender lokal ya, nah sesungguhnya ini belum wujudul hilal.
belum wujud hilal karena masih di bawah ufuk ya kan. Tapi kalau rekan-rekan Muhammadiyah menggunakan kalender barunya, ya kalender global, maka ya besok berpuasa. Karena masih ada misalnya di Alaska di Amerika ya sudah ada mungkin bisa melihat ya. Nah itu masih mungkin ada diskusi sebentar ya. Kalau seandainya teman-teman dari Muhammadiyah mau menunda kalendernya nanti tahun depan ya baru dimulai, jangan sekarang, maka kita kompak besok belum puasa karena masih di bawah ufuk ya kan. Tapi kalau mau menggunakan kalender universal, kalender globalnya sekarang ya kemungkinan besarnya akan perbedaan. Tetapi sekali lagi yang menentukan sidang isbat sebentar. Oke. Berarti kita masih menunggu sidang isbat. Namun kalaupun ada perbedaan terkait dengan 1 Ramadan ini, kita harus memaknainya dengan keberagaman yang juga kita maknai dengan baik. Gitu. Indonesia itu punya pengalaman hidup di tengah perbedaan, tapi tetap kompak dan bersatu. Bhinneka Tunggal. Perbedaan itu indah, tapi tentu lebih indah lagi kalau bisa kompak. Gitu kan. Terima kasih banyak Profesor Nasaruddin atas waktunya. Saat ini akan segera melaksanakan rapat ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, itulah tadi saudara disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa meskipun memang ada kemungkinan bahwa apakah nanti setelah sidang isbat ini dilaksanakan apakah akan berbeda 1 Ramadan versi Muhammadiyah ataupun versi pemerintah, namun ini bukan menjadi persoalan bagaimana kita memaknai bahwa Indonesia dengan beauty in diversity. Artinya ini adalah keindahan dalam keberagaman. Jadi memang kita tidak perlu menyoalkan terkait dengan perbedaan ini, namun juga kita saling menghargai terkait dengan perbedaan awal 1 Ramadan yang akan sesaat lagi ini tampaknya juga sudah akan mulai untuk kemudian sidang isbat dilaksanakan. Kita akan menanti bagaimana nanti selanjutnya. Kembali kepada Anda. Ya, Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV tadi langsung